Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Hafifah. Nomor induk mahasiswa saya 315019000097. Saya mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, jurusan Tarbiyah. Saya akan mempraktekkan metode pembelajaran pendidikan agama Islam dengan metode kisah. Metode kisah yaitu metode yang menceritakan sebuah kisah-kisah yang inspiratif dan juga menarik yang patut untuk diteladani dan juga dicontoh dengan cara yang baik dan juga menarik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode pembelajaran pendidikan agama Islam dari Bu Hidayatus Sholika SPDI, MPD, MED selaku dosen pengampu. Karena pembelajaran saat ini ya dengan menggunakan via online, saya menggunakan metode berkisah dengan menggunakan animasi supaya lebih mudah dipahami dan juga terbayang akan kisah yang diceritakan. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu kita berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Amin. Ada banyak tokoh tercela di dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah Abu Lahab, Abu Jahal, dan Musailamah Al-Kadzab. Ketiga orang tersebut dikenal umat Islam sebagai musuh besar Rasulullah SAW dan musuh besar umat Islam. Berkat perjuangan keras Nabi Muhammad dan umatnya serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiga musuh besar tersebut mampu diredam dan dikalahkan. Alhasil, hingga saat ini Islam tetap tegak sebagai agama yang benar, walaupun banyak yang ingin menghancurkan Islam dengan berbagai cara apapun. Kali ini akan berkisah tentang kisah Abu Lahab. Abu Lahab adalah salah satu pemimpin suku Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad. Ia sangat dengki kepada Nabi Muhammad dan ajaran Islam yang dibawanya. Padahal Abu Lahab adalah seorang paman Nabi Muhammad. Ia adalah kakak dari Abdullah, ayah Rasulullah. Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Nama Abu Lahab adalah julukan yang disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Lahab. Abu Lahab berarti bapak api atau bapak amarah. Tidak ada riwayat tentang kapan Abu Lahab lahir. Namun, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq menyebutkan waktu kematian Abu Lahab, yaitu 7 hari sesudah Perang Badar. Perang Badar adalah perang besar antara kaum muslim dan kaum Quraisy yang terjadi pada tanggal 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan 2 Hijriah. Berdasarkan hadis tersebut, Abu Lahab diperkirakan meninggal pada tanggal 24 Maret 624 Masehi atau 24 Ramadan 2 Hijriah. Penyebab kematian Abu Lahab adalah penyakit bisul yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan atas kejahatan Abu Lahab. Berikut adalah kisah Abu Lahab yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Sofa. Di sana beliau menyeru kepada kaum Quraisy. Setelah orang-orang berkumpul, beliau berkata, "Bagaimana pendapat kalian jika aku beritahukan bahwa musuh akan datang kepada kalian pada pagi hari atau sore hari? Apakah kalian akan percaya kepadaku?" "Ya, kami percaya kepadamu," jawab mereka serempak. Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum menghadapi azab yang keras." Mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut, Abu Lahab kemudian mempermalukan Nabi di depan kaumnya dengan ucapan yang hina. "Celakalah engkau, hai Muhammad. Apakah ini maksudmu mengundang kami kemari?" Karena kelancangannya itu, pada hari itu juga Allah melaknat Abu Lahab dengan menurunkan surat Al-Lahab sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya
hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Di dalam surah ini, Allah menceritakan kisah Abu Lahab dan istrinya yang mendengki dan menghinakan Rasulullah. Keduanya akan dimasukkan ke dalam api neraka, sedangkan semua harta kekayaannya dan usaha-usaha mereka tidak dapat menolong. Istri Abu Lahab bernama Arwa binti Harb atau Ummu Jamil, dijuluki sebagai pembawa kayu bakar, karena ia suka menyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi dan kaum muslimin. Istri Abu Lahab juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya dengan Abu Lahab. Disebutkan salah satu perilaku dengki Abu Lahab yang mempermalukan Nabi di depan kaum Quraisy. Dalam bahasa Arab, istilah dengki sama dengan istilah hasad atau hasud. Sikap dengki bermula dari ketidaksenangan terhadap kebahagiaan seseorang, lantas diiringi dengan keinginan untuk menjelekkan, bahkan mencelakakan orang tersebut. Itulah yang terjadi dengan Abu Lahab. Ia tidak senang dengan anugerah kenabian yang diterima Nabi Muhammad dan berusaha memfitnah serta mencelakakan beliau. Seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, saat Nabi SAW hendak berbicara di hadapan anggota Bani Abdul Muthalib yang berjumlah kurang lebih 40 orang, Abu Lahab mendahului berbicara. "Kalian benar-benar sudah disihir oleh saudara kalian," kata Abu Lahab dengan sinis. Karena ucapan Abu Lahab itu, semua orang yang hadir meninggalkan tempat tersebut. Di dalam riwayat kisah lain disebutkan, Abu Lahab juga sering menjelekkan Nabi Muhammad SAW kapanpun ia mempunyai kesempatan. Abu Lahab sering menemui orang-orang yang sedang berbicara dengan Rasulullah, lalu memfitnah Rasulullah di hadapan orang tersebut. Ummu Jamil adalah wanita yang jahat. Kegemarannya memfitnah dan mengadu domba. Ia sangat benci dan mendengki kepada Rasulullah. Begitu dengkinya ia kepada Rasulullah, sehingga dia sering menebarkan duri di jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah. Riwayat lain menyebutkan, Ummu Jamil juga sering menghina Nabi dengan sebutan lelaki fakir. Itulah sebabnya mengapa Allah melaknat dan menyebutnya pembawa kayu bakar yang dimaknai sebagai penyebar fitnah. Dari kisah tersebut, kita sebagai umat muslim yang bertakwa dan beriman, kita harus menghindari perilaku tercela, seperti menghindari perilaku dengki Abu Lahab dan Abu Jahal. Selain itu, kita juga harus menghindari penyakit hati, sikap berbohong, dan sombong. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan komentar di bawah ya. Dan mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.